gue quiet living aja lah. Nah nih kan lagi Gen Z kan sering banget nih, bodoh gue quiet living, mau resign gue butuh gajinya gitu kan, soalnya gue butuh healing. My secret superpower adalah I never thought of myself as a woman. Ideally bisa gak ada orang di dalam organisasi itu yang emang lu tuh respect? Kalau gak ada sama sekali lu keluar aja lah. Lagi, kali ini kita kedatangan seorang leader perempuan. Akhirnya gue punya kesempatan buat ngobrol dengan leader perempuan. Sudah lama menduduki posisi-posisi strategis juga. Dan orangnya asik. Mungkin kalian bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Pengalamannya juga banyak. Mungkin kalian nanti yang cewek-cewek atau perempuan-perempuan ada di dunia kerja, pengen gimana caranya mendapatkan inspirasi. Gak inspirasi, mendapatkan ide-ide gimana caranya kalian bisa naik level. Terus pasti banget kalian akan mendapatkan story-nya dari perempuan yang satu ini. Hai, gue Faye, founder dan chairperson dari Kumpul.id, ekosistem enabler entrepreneurship terbesar di Indonesia yang banyak bekerja di startup ekosistem, SMEs dan juga community development di 40 kota di Indonesia. Hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang women leadership dan juga pengalaman pribadi selama kerja jadi pegawai sampai ada di posisi saat ini. Buat kalian para pekerja wanita yang struggle untuk naik ke tahap leadership, kita akan kulik karena banyak banget privilege yang dibahas bagaimana seorang Faye bisa masuk ke kehidupannya sekarang. Jangan lupa ditonton sampai habis. Halo guys, balik lagi ke Kuli. Welcome back to episode yang gak tahu berapa. 15 enggak ya? So tahu lagi gue lupa. Itulah pokoknya. Pokoknya banyak. Harusnya 13, 14 ya harusnya. Bener gak sih? Hah? 14 ya? Gimana sih produksi aja gak tahu. Ini planner kita payah. 13. Oke, segitulah pokoknya. Nanti lo baca aja ini episode berapa. Setelah kemarin kita dapat masukan, ya kan? Narsumnya jangan cindo dong. Betul. Kali ini kita cindo lagi. Kita kembali ke roots kita pada. Jadi apa yang kita mau obrolin hari ini? Mungkin kalau kemarin-kemarin kita punya narasumber kebanyakan para pria-pria matang. Sekarang kita akan wanita-wanita matang. Biar gue ada temennya, Will. Capek banget laki mulu kan. Karena yang kemarin kita perempuan tapi gue gak ada. Lu gak ada ya kan. Dan menurut gue topik isu perempuan tuh woman in leadership ya. Itu salah satu yang menurut gue penting gitu. Betul. Karena kalau kita ngomongin isu feminisme pasti mereka pengen dong diangkat ya kan. Betul. Dan kira-kira calon siapa aja atau buat si perempuan-perempuan nanti di dunia kerja mungkin yang pengen nyoba ada apa aja story-nya, apa yang harus dimiliki. Jadi kali ini kita berusaha untuk mencari woman in leadership dan mudah-mudahan ini menjawab keingintahuan kalian mengenai seperti apa sih cewek-cewek di leadership itu. Yang dicari dan bisa masuk, bisa naik ke panggung leadership. Betul. Ya kan? So, langsung kita panggil aja. Tanpa panjang-panjang, ini dia. Mbak Faye. Halo, welcome Mbak Faye. Thanks for having me. Tapi tadi tentang yang cindo ya. Gue baru tahu gue Cina itu pas gue umur 16. Wow. Oh keren. Ya. Selama 16 tahun itu Anda kemana saja? Karena I think tribes and racism itu is being taught kan. Dan itu gak diajarin di rumah. Jadi baru ketahuan itu sebenarnya ketika masuk ke satu SMA yang justru mayoritasnya Cina waktu itu. Karena udah masuk ke sekolah Katolik yang lumayan di tengah kota lah ya. Tadinya kan tinggalnya di Jakarta Timur. Jadi anak Jaktim Pride. Nah, gue ngerasa gue sama-sama aja tuh sama semuanya. Pulang juga naik mikrolet ke Kalimalang gitu kan ya. Dekil juga ya. Sama gitu. Jadi dan baru ada pas SMA. Oh si ini beda, si itu beda. Masih ingat gitu loh nanya ke nyokap, emang kita tuh bedanya apa sih? Gitu. Jadi sebenarnya dalam hati gue nih Indonesia banget kok. Betul. Kalau gue malah kebalikan nih coy. Gue pas SMA gue baru terekspos berteman dengan yang bukan Chinese. Jadi kan selama dari gue TK, SD, SMP itu kan di Muara Karang ya. Lu lihat lah itu kan kurang Chinese apa tempatnya kan. Nah itu dia pas ke SMA baru gue Kelapa Gading. Gue ngeliat ini loh pertemanan yang bukan non Chinese. Tapi nanti lihat deh kalau misalnya nih abis ini cerita perjalanan karirnya dan kayaknya ketahuan deh kalau gue itu bukan
kayak Cindo pada umumnya. Kalau gitu boleh langsung diceritakan. Jadi seperti apa perjalanan karir lo dari awal banget lo masuk ke terjun ke dunia profesional ya Mbak? Mungkin dari lulus kuliah atau dari pas kuliah pun misalnya lo udah sambil kerja, boleh diceritakan pengalaman ini di mana, role-nya sebagai apa, sampai dengan pertama kali banget lo ada di posisi leadership itu di kapan, di mana, role-nya apa? Sampai sekarang. Sekarang itu kan gue founder dan chairperson, jadi memulai kumpul.id. Jadi kumpul.id ini adalah ekosistem enabler terbesar untuk entrepreneurship, untuk kewirausahaan di Indonesia. Kalau mau backtrack dari 2015-2016 ketika baru mulai, itu juga sebenarnya mulainya dari movement coworking. Karena coworking itu gue pikir bisa jadi kayak akuarium untuk ngelihat entrepreneur Indonesia tuh kan, kalau yang kerja di coworking, talent kreatif, pemilik bisnis kecil belum bisa punya kantor sendiri gitu ya. Yang bisa bikin mereka tuh bisa lebih sukses itu apa sih? Karena di Indonesia kok kayaknya entrepreneurship levelnya tuh masih jauh ketinggalan dibanding negara-negara yang kayak Singapura lah, Amerika gitu kan. Nah dari situ gue itu sebenarnya juga menggalang teman-teman coworking yang lain. Jadi presiden Coworking Indonesia untuk 2 periode pertama. Nah, jadi kalau mau ngomong leadership ya, tapi kalau mau dimundurin lagi, semua orang mulai dengan menjadi pegawai. Ya, dan sebenarnya jadi pegawainya itu di non-profit organization dan banyak kerjanya di negara-negara atau lokasi-lokasi yang agak aneh-aneh. Jadi kerjaannya itu pernah di Ambon, di Aceh. Jadi di Ambon waktu konflik, jadi masih ada bom selamat pagi siang sore. Di Aceh 4-5 hari. Lagi di Ambon. Justru pergi gue ke sana. Metal kecil-kecil. Udah keterima kerja tuh di Cawang Atas ya kan, rumahnya kan di Duren Sawit. Nyokap gue udah seneng gitu kan. Sesama Jakarta Timur gitu, di leasing company perusahaan Amerika gitu kan ya, gajinya lumayan. Bocah malah ke Ambon. Tahu-tahu kayaknya it's not for me gitu. Terus tahu-tahu 2 minggu lagi aku ke Ambon gitu kan. Anjur kecil-kecil metal banget Mbak. Terus udah gitu pernah di Aceh, dan itu kayak 4-5 hari sesudah tsunami. Jadi masih lihat deh semua tuh ya, sapi-sapi yang juga tergeletak dan masih banyak juga ya kantong-kantong mayat yang lain-lain. Sesudah itu pernah ke Pakistan, ke Kashmir, terus ke Zimbabwe, terus terakhir sebelum balik ke Indonesia itu di Yemen, di Sanaa. Jadi selama umur 20-an itu banyak banget sih pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya kalau di keluarga Cindo, nenek gue bilang, ngapain anak lu dikasih sih ke bokap gue, kok dikasih gitu kan ya, agak nggak umum kan. Nah balik ke Indonesia dan kenapa mulai kumpul, kenapa I'm doing what I'm doing right now, itu juga karena banyak perspektif ini ngelihat ada banyak gap. Dan juga gimana caranya kita bikin, gue nih bisa apa ya sebagai orang yang cuma sendirian loh. Kayak kita sebagai satu warga negara gitu bisa bikin apa. Kita bukan anak konglo, bukan artis, limited resources, bisa bikin apa untuk ada impact yang ngegulung. Nasionalis. Balik ke stigma anak perempuan di keluarga Cindo yang biasanya itu pasti sangat diprotek ya kan. Gue punya teman beberapa yang kayak, udah kamu gak usah kerja, papa bisa kok ngebiayain kamu gitu, jadi kamu gak perlu kerja capek-capek kayak gitu. Dan sedangkan lu memilih jalan yang ini kontras 180 derajat gitu kan. Gimana sih cara lu bisa meyakinkan orang tua lu bahwa lu tuh gak apa-apa, let me do what I want to do gitu. Plus dari orang tua lo ada kayak resistensi tinggi gak terkait pilihan-pilihan lo yang tadi lumayan ekstrim Mbak? Nah ini I think I could become like that karena emang orang tua gue itu gak ada limitasi. Jadi ketika kita ngomongin soal perempuan di tempat kerja, rising to leadership, selalu kita harus ngelihat juga kita tuh datang dari mana. I'm so aware that I'm privileged. Privilege-nya bukan dari segi yang tadi ya, gue bukan anak konglo atau gimana-gimana, orang tua kita biasa-biasa aja gitu kan. Ya itu naik bus, naik mikrolet juga gitu kan waktu kecil.
Tapi mereka tidak pernah melimitasi apa yang gue bisa atau tidak bisa lakukan. Dan dari kecil mungkin ini stereotip anak perempuan ya, agak-agak nurut, agak-agak sekolahnya baik-baik aja gitu. Nyokap gue tuh pernah bilang, kita kayaknya selalu percaya sama judgement kamu. Kalau nih anak udah mikir, mau memutuskan, berarti sebenarnya kita bisa percaya sama judgementnya dia. And that's such a trust gitu ya, kayak punya ada trust itu dari orang tua, itu empowering banget loh. Lu jadi pede ketika lu harus mengambil keputusan karena lu merasa di setiap lini kehidupan dan fase kehidupan. Keputusan itu kan ada yang kecil, ada yang besar. Betul. Dan tidak semuanya hitam putih. Kita selalu mempertanyakan diri kita sendiri, keputusan apa yang benar. Semua pasti ada dilema kan gitu. Jadi lo merasa dari kecil pun jadinya lo sudah terbiasa untuk belajar mengambil keputusan karena lo sudah dipercaya oleh orang tua lo untuk silahkan lo mengambil keputusan lo sendiri gitu. Karena mereka percaya lo bakal cukup bertanggung jawab dengan apa keputusan yang lo ambil gitu ya. Jadi secara gak langsung kayak ditabung ya. Gue belajar untuk mengambil keputusan kecil-kecil gitu ya. Dan mungkin juga gak ada ekspektasi secara objektif dari orang tua. Lo harus jadi gini ekspektasi gitu ya. Objektif itu adalah bernilai nominal, misalnya nominal gaji atau posisi atau jalur gitu kan. Itu nggak ada. Jadi ekspektasinya adalah lebih ke intrinsik. Kamu ngerjain sesuatu ngerasa tambah pinter nggak? Kamu merasa growing nggak? Kamu happy gak ngerjain ini? Cukup gak buat kamu? Uangnya ya, jadi bukan berarti cuman hippie kayak asal happy gitu. No, like cukup gak? Bisa nabung gak? Tapi kan itu lebih ke aku ya, bukannya dari dia gitu loh yang ngeset. Bukannya lu harus punya tabungan segini pokoknya gitu ya, gitu atau ya. bayi umur segini harus udah kawin sama yang begini, terus kerja di tempat kayak gini dengan gaji segini ya kan. Betul. Dan ini yang sebenarnya bisa menurut gua menetralkan konteks privilege, bahwa privilege itu bukan soal orang dalam aja, duit kayak gitu, tapi aja, aja, tapi orang tua yang memberikan kita fleksibilitas, kebebasan untuk menentukan jalan hidup kita tuh privilege gitu. Karena probably gak semua orang punya privilege itu juga kan. Gue juga pernah bahas itu soalnya, lupa sama siapa. Tapi pas ditanya, lu merasa lu punya privilege apa enggak? Mungkin karena mirip ya, background family gue sama Mbak Faye itu lumayan mirip. Jadi gue bukan datang dari keluarga yang tajir melintir, tapi kalau ditanya lo punya privilege apa enggak, gue akan selalu bilang punya, karena gue punya orang tua yang membebaskan gue untuk melakukan apapun, mengambil pilihan apapun, milih apapun, dan dia udah mengajarkan gue dari kecil lo harus bertanggung jawab juga sama apa pilihan lo gitu. Jadi gue, menurut gue ini privilege. Gue nggak pernah tuh merasakan kayak pokoknya lo harus kuliah akuntansi gitu, nggak pernah gue. Dia kayak gue tidak relate, mohon maaf, privilege gue di situ gitu. Itu betul. jadinya. Ya. It's a luxury actually. Betul, setelah dewasa ya baru kayak ternyata menyenangkan gitu. Betul. Tapi kan biasanya ada image-image tertentu ya Mbak ya, ketika perempuan yang sudah di posisi top gitu ya. Biasanya kan terkenalnya ujung-ujungnya perempuan yang ada di posisi top ini ambitious. Terus lumayan tangan besi ya, ketika karena lu bisa sampai di posisi itu biasanya mau ekstrim apa enggak, tapi pasti ada certain traits yang terlihat, kayak pasti cewek-cewek ini tuh ambisius sekali gitu. Terus atau kayak leadnya pasti dengan cara yang biasanya suka disebutnya adalah perempuan tangan besi banget nih, yang kayak gini-gini gitu. Jarang banget yang lemah lembut. Gue gitu. merefleksikan itu ya Dwin, bahwa narasi bisnis dan kepemimpinan itu sangat maskulin. Kalau kita mundur ke beratus atau bahkan beribu tahun ke belakang, pemimpin-pemimpin, raja, pemimpin agama, dan yang bisa megang bisnis itu kan memang laki-laki kan. Jadi itu membentuk narasi. Jadi kemarin ini mikir, apakah perempuan-perempuan yang sekarang dibilang jadi leader atau menempati posisi-posisi leader, mereka itu punya karakter maskulin. Jadi kita gak ngomong perempuan laki-laki nih, bukannya seks gendernya ya maksudnya, tapi kualitas feminin maskulinnya ini. Yang tadi, apakah kualitas maskulin itu decisive, misalnya tegas, bisa ngomong keras, nggak takut. Nah itu kan ada asosiasi-asosiasi antara kualitas yang mana nggak semuanya benar loh. Semua stereotip sama generalisasi itu kan patut dipertanyakan.
Jadi ketika kita mau nge-push women leadership, secara struktural kita juga mesti lihat nih di organisasi aku mereward karakter apa yang kita abis itu kasih dia tanggung jawab lebih, kita percaya untuk ngomong sama klien. Apakah kualitas maskulin yang kita reward di performance review juga misalnya. Nah, hal-hal seperti itu bisa dig down lagi ya kalau kita memang mau mendorong si lebih kecilnya gender gap gitu di tempat kerja. Tadi lu ngomong apa yang ya kualitas diri tangan besi gitu-gitu ya. Dan ambisius. Lo merasa diri lo ambisius? Iya. Enggak. Gue enggak enggak gini, malah. Iya. Jadi orang biasanya kaget ketika gue bilang gue tidak ambisius. Karena ya gue sekarang ada di posisi yang mungkin mengepalai atau mempunyai beberapa company atau jadi direktur, terus pernah jadi ketua asosiasi, lalala gitulah ya. Tapi itu kan nggak pernah jadi tujuan. Jadi kalau menurut gue ambisius itu adalah ketika bilang gue harus ada di sini. I'm not ambitious, I'm driven. Oh, oke. Jadi driven itu yang semua orang bisa lakukan. Dan menjadi leader itu nggak mesti ada di posisi tertentu. Di posisi semua posisi kalian saat ini meskipun cuma jadi asisten, itu udah bisa jadi leader sebenarnya. Kalau kita juga driven itu apa sih? Ketika kita bekerja itu bukan dari external validation, tapi untuk internal validation. Jadi misalnya bos gue nggak menghargai atau sistem kerjanya gimana gitu kan ya. Bos gue nggak menghargai. Banyak soalnya Mbak di komen. Gue quiet living aja lah. Nah nih kan lagi Gen Z kan sering banget nih. Bodoh, gue quiet living. Mau resign gue butuh gajinya gitu kan. Soalnya gue butuh healing. Nah jadi gue quiet living aja. Jadi gue healing di luar, healing di dalam. Nah ketika seperti itu, atau bahkan ada yang bilang pindah aja. Oh iya betul. Ya banyak tim yang masih saat ini gitu ya, tantangannya adalah ketika 1-2 tahun bekerja itu udah kayak 20 tahun rasanya buat mereka. 3 tahun tuh udah kayak senior banget gitu kan ya, udah kayak lama banget gitu. Nah karena the opportunities are endless, mungkin channel-channelnya banyak nih. Dengan kita tahu ada bisa kerja di sini, mereka juga pengen eksplorasi, kita juga pengen eksplorasi hal yang banyak gitu ya. Tetapi ketika kita pindah-pindah seperti itu, kita nggak nge-push cukup lama di satu hal, nanti kita look back 10-20 tahun ke belakang, perputaran kita itu muter kayak horizontal, bukannya vertikal. Kita maunya kita vertikal kan. Kita maunya kita tuh naik. Naik itu bukan cuma dari posisi ya, tapi dari skill, dari personal growth, dari who we are, dari duit juga keikut loh di situ. Apa yang kita bisa hasilkan, gitu kan. Nah, kalau driven itu adalah ketika kita punya sesuatu, kita push beyond expectation untuk diri kita. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu itu dengan kualitas yang tinggi, itu ada personal satisfaction juga. Dan along that, secara paralel tentunya mengasah skill. Ya kan? Mengasah motivasi. Jadi motivasinya kalau kita tuh intrinsic dan kita driven, kita nge-push aja. Karena mungkin pas gue umur 20, gue mikir nih, pokoknya gue mau jadi direktur atau gue mau jadi senior manager pas umur berapa di sini gitu. Mimpi kita sebagai anak umur 20-an itu wawasannya terbatas gak sih? Iya. Padahal kalau nggak di set kayak gitu, mungkin kita bisa menjadi sesuatu yang lebih dari mimpi kita pas umur 20-an. Jadi bermimpi itu nggak salah? Bermimpi nggak salah. Tapi again, tadi ya kita ngomongin tentang ekspektasi objektif atau subjektif. Ekspektasinya itu nggak boleh objektif. Kalau menurut gue ya, gue pribadi gitu, itu nggak bisa subjektif. Objektif tuh maksudnya sesuai fakta yang bahwa kayak jadi posisi apa, di mana, gaji berapa gitu loh.
Lebih kayak ke kitanya sendiri. Nge-push aja. Gak ada yang misalnya my 20 something year old gak ngebayangin pas umur 40-an itu akan jadi kayak gini gitu, gak ada sama sekali. Karena orang tua gue itu kan kaum pekerja yang sampai dia pensiun masih di perusahaan yang sama dan level manager doang. Level supervisor, level manager. Jadi sebenarnya kalau memang bisa segitu aja itu juga udah suatu kesuksesan gitu kan ya, bilang. Biasanya kan either sama atau melebihi dari orang tuanya, tapi sama pun udah merasa oke, cukup, ternyata gue sudah sama gitu. Tapi perjalanan karir lo dari awal banget yang tadi sangat metal itu sampai dengan lo di posisi sekarang, lo ada kesulitan gak untuk proving diri lo sendiri sebagai, khususnya ya karena perempuan mungkin, dan pengalaman lo yang sebelumnya kan lumayan metal di dunia, bukan di dunia, di daerah-daerah yang konflik ya, gue bisa dibilang ya. Ada challenge-nya gak, kesulitan lo untuk proving kayak gue perempuan, gue bisa ngebuktiin kalau gue juga mampu untuk ngelakuin itu, gitu-gitu, ada nggak? Nggak ada sih. Jadi mungkin itu my secret superpower adalah I never thought of myself as a woman. Karena itu yang akan membatasi lo juga ujung-ujungnya ya. Jadi sebenarnya limitasi itu nggak ada. Jadi nggak pernah melihat Faye itu perempuan atau laki-laki. Faye is this person with this dream and this vision dan this skill and past experiences. Ya udah begini aja. Jadi ketika ngomong sama orang nggak ada tuh inhibisi bahwa ini bapak-bapak umur 60 direktur di kementerian gitu kan ya, misalnya. Gue nggak ada inhibisi itu. Sama aja dengan cara mungkin gue addressing topik atau permasalahan dengan gue lagi ngobrol sama Dwina gitu, secara profesional gitu ya. Jadi nggak, mungkin itu sih yang sangat membedakan. Tapi the fact that kita itu ngerubah dari sektor non-profit, lalu waktu itu gue ngerjainnya banyak mental health by the way. HIV project, mental health, jadi a lot of community development. Masih ada hubungan perspektifnya sama yang sekarang dengan community development. Tapi ketika masuk ke dunia bisnis, gak ada network. Bisnis kan juga sebenarnya tentang network. Kalau masalah pinter mah 11-12 semua orang. Ini semua tentang akses ke, kita bisa masuk kemana, kita bisa membuat meaningful connection gitu kan. Nah, jadi awal-awal tahun 2015-2016 ketika baru mau mulai kumpul, budget marketing kan juga nggak ada, network nggak ada. Gue tinggal di Bali loh, jadi bukan di Jakarta. Meskipun iya, gue anak Jakarta, tapi udah dari 2011 tuh udah tinggal di Bali, dan sebelumnya pun di luar-luar kan, jadi nggak punya network di sini. Reach out, ngobrol dengan banyak orang, set meeting dengan banyak orang, testing mimpinya, idenya, visinya. Kira-kira ini pas di bounce back ke orang tuh baliknya ke gue apa ya gitu responsnya. Sampai diledekin sama teman-teman ibu-ibu di Bali waktu itu. Middle name-nya Faye itu kan meetings katanya. Anak gue gambar mama gitu, dia gambar gue lagi mau pergi meeting gitu kan. Jadi kayak begitu banget. Karena guess what, if you don't have anything, gak punya network, gak punya duit, talk to let's say 100 people, masa dari 100 gak ada 5 yang akan kejadian sesuatu. Betul. Kita hitung probability aja, 5-10 akan berujung sesuatu atau bisa di follow up. Dan along the way 100 orang udah denger tentang kita. Jadi emang awal-awal brandingnya company itu lekat banget sama personal branding. Bukannya sengaja sih, karena gak punya duit aja dulu. Jadi tapi emang pada era itu kebanyakan brand ngenempelinnya adalah ke foundernya ya, emang ke personal yang punyanya ya. Tapi kan berarti kalau dari story lo tadi kan lo tidak terlalu memperdulikan pendapat eksternal, yang penting lo menunjukkan dari sisi kapasitas lo mampunya di mana gitu ya. Mungkin kan banyak juga yang bilang ketika lo jadi perempuan bakal banyak muncul pandangan-pandangan dari luar, penilaian lo seperti apa gitu
gitu-gitu yang mungkin moody, galak banget, terus emosional gitu-gitu kan misalnya. Itu kan pandangan-pandangan kayak gitu lagi sering muncul ya. Bahkan bisa dibilang gue pernah ada di posisi dimana hiring untuk satu posisi gitu ya. Terus kalimat yang muncul dari yang menginterview gue adalah, oh tapi kamu perempuan ya, masih umur segini, kayak emang kenapa kalau perempuan posisinya tidak mengharuskan untuk jadi laki-laki yang mengisi posisi itu gitu, bukan posisi yang beneran misalnya spesifik banget ini harus laki-laki gitu. Terus kenapa yang harus disebut adalah lo perempuan dan lo umur segitu? Jadi biasanya di stigma publik pun ketika interview sering banget gender, age itu pasti selalu disebut berulang-ulang. Lo berumur berapa, lo perempuan, apalagi lo belum married gitu. Itu tuh selalu disebut gitu loh. Dan menurut gue kayak apa hubungannya? Itu nggak masuk sama background yang lo cari sebagai kemampuan untuk bekerja gitu. Maksud gue itu nggak nyambung sama sekali gitu. Tapi pada kenyataannya di BPS pun di surveinya mereka yang Sakernas 2023 tingkat partisipasi perempuan di angkatan kerja tuh masih kecil. Walaupun dari tahun-tahun sebelumnya meningkat ya, dan meningkatnya lebih besar daripada laki-laki gitu. Laki-laki cuma meningkat 0,2%, si perempuan tuh sampai 2% gitu. Which good gitu. Seenggaknya di tahun-tahun belakangan lebih aktif gitu. Tapi gimana sih caranya Mbak menurut lo yang bisa dilakukan oleh para perempuan ini untuk bisa melawan stigma-stigma yang muncul khususnya di dunia kerja gitu terkait perempuan itu bahkan ya kayak kalau lo jadi perempuan nanti lo bakal lebih mikirin anak ketika lo punya anak gitu. Jadi serba salah. Single lo dipertanyakan, lo punya anak dipertanyakan, karena nanti anak lo sakit pasti lo lebih mikirin anak lo daripada cowok-cowok biasanya anaknya sakit, oh ada bini gue gitu-gitu kan. Itu kan pasti sering muncul gitu. Jadi ketika single mau cari kerja dipermasalahkan, ketika udah punya anak cari kerja dipermasalahkan, dengan sekarang ada undang-undang baru juga yang terkait si perempuan cuti hamil itu juga cuti melahirkan. Cuti melahirkan itu juga akan jadi kayak gue sebagai employer bisa jadi gue akan berpikir dua kali. Didiskriminasikan gitu gue ya. Meng-hire perempuan seenggaknya kalau dia hamil bakal ada sekian lama dia tidak akan bekerja gitu. Bahkan banyak juga sekarang yang ketika interview nanyanya adalah lagi ada rencana program hamil apa enggak. Nah, itu kan juga banyak kan. Itu gimana Mbak supaya si perempuan ini juga bisa tetap survive gitu di dunia tetap kerja. Tetap waras, tetap bisa survive, tetap bisa kerja, mau lo single punya anak apa enggak gitu. Jadi enggak akan mempengaruhi gitu harusnya. Gue lupa namanya ya, tapi ada satu ekonomis yang baru menang hadiah Nobel, kayaknya dia mengukur tentang loss ekonomi ketika juga si perempuan ini dihukum ada periode motherhood gitu. Nah, tapi ya betul ini masih terjadi. Ketika itu tidak terjadi di diri kita, if it didn't happen to us, it doesn't mean it doesn't exist gitu ya. Maksudnya kalau itu nggak terjadi di gue, di lo pribadi, bukan berarti nggak ada, karena the numbers show otherwise gitu kan. Partisipasi perempuan di tempat kerja katanya sih meningkat, betul. Globally juga katanya hampir separuhnya itu sebenarnya udah perempuan, tapi entry level. Ketika rising to leadership or senior position itu langsung drop ke 25%. Ada 2 kandidat cewek cowok yang biasanya dipromot, most likely adalah yang laki-laki gitu kan. Dan gender gap ini ada pay gap juga loh. Kalau di Indonesia gue nggak tahu angkanya, tapi kalau kayak di negara-negara yang ngukur begini banget kayak di Amerika tuh masih ada banyak banget pay gap antara perempuan dan laki-laki di posisi yang sama dengan skill dan experience yang sama. Laki-laki tapi dia terimanya higher ya gitu. Nah, kenapa gitu kan? Jadi sekarang ini kan kita ini sebenarnya ngeriset apa yang terjadi mengejar ketertinggalan. Masih di tahun 50-an itu banyak di belahan dunia yang kita pikir sekarang negara maju, perempuan belum bisa ikut pemilu loh waktu itu. Tidak bisa menentukan nasibnya sendiri, tidak punya wakil. Di Bali aja, semua yang duduk di Balai Banjar itu bapak-bapak. Iya lagi bener. Yang menentukan aturan-aturan di Banjar. Hari-hari penting ini itu harus ngapain, bapak-bapak. Gak ada loh suara perempuannya di situ. Masih terjadi nih sampai hari ini atas nama adat. Iya betul. Bukan berarti kita nggak menghargai adat dan lainnya ya, tapi kita harus melihat kalau ini ada partisipasi perempuan dan perspektif perempuan, what kind of world and what kind of things that we can achieve and earn
GDP Indonesia itu hanya 9,1% dikontribusikan oleh bisnis yang dipimpin oleh perempuan. Ini datanya udah agak kemarenan sih sebenarnya, 2016 2018 ya. Tapi intinya adalah masih sangat minoritas. Bukan berarti perempuannya pas masuk, kalau SMEs level micro sama small itu masih 50%-an tuh masih perempuan. Begitu masuk ke level middle itu dia 30-an%. Level besar buktinya berarti GDP kita itu kan terkontribusinya oleh bisnis-bisnis yang besar ya. Berarti hanya 9,1% gitu turunnya. Jadi yang kita perlu push adalah di posisi leadership. Karena ini trickle effect. Ketika ada representasi perempuan di leadership, perempuan yang masih di bawah belum menjadi di posisi itu bilang it is possible. Saat ini masih harus di highlight. Jadi apa yang kita mau adalah satu hari nanti gitu ya, mungkin mudah-mudahan di zamannya anak-anak kita udah nggak usah di highlight lagi perempuan leader sama atau enggak gitu. Karena udah se-common itu, udah sebiasa itu. Nah, saat ini tuh angkanya masih minoritas banget. Apa yang kita bisa lakukan? Balik lagi, find your support system. Support system, kalau gue kan anaknya community engagement banget ya. Jadi ikut ke orang-orang yang gak nganggep lu tuh gila gitu loh. Jadi cari orang-orang yang menurut kita bisa menjaga kewarasan kita. Itu bisa di luar tempat kerja, bisa di dalam tempat kerja. Di dalam tempat kerja, find a mentor. Jadi leadership itu juga tentang if you can identify one leader yang menurut lo punya kualitas yang okay, that's a good leader, compassionate, clear vision, ada humility. Good leader tuh apa sih sebenarnya? When you are there, ketika si leadernya ini ada bersama timnya, tiba-tiba timnya ini menjadi orang-orang atau engine yang lebih baik. Dan dia bisa memastikan bahwa ketika dia tidak ada, impact itu tetap jalan. That's good leader, right? That's about it. Tapi untuk begitu berarti kita juga bukannya kita yang paling pinter di dalam ruangan. Kita harus punya kualitas-kualitas human connections gitu loh. Nah, ketika kita bisa bilang ini nih leader yang kayaknya gue I feel I'm growing gitu loh kalau ada dia. Ini bisa laki-laki bisa perempuan ya. Find mentorship aja. Set one-on-one. Jadi juga ada orang yang ngerti posisi kita, in a sense melindungi kita dan building that kind of connections. Menurut gue ya itu caranya untuk kita growing di dalam organisasi. Kalau enggak kita jadi kayak ikan kecil di kolam besar dan lepas-lepasan gitu loh. Walaupun pilihan ya, lo mau jadi ikan kecil di kolam besar atau ikan besar di kolam kecil ya. Betul. Setiap orang punya preferensi masing-masing kan. Kan ada yang lebih nyaman, gue mendingan jadi ikan kecil ikan besar di kolamnya kecil. Karena lebih outstanding kayak gitu. Betul. Mengkonklusikan dari apa yang barusan lu sebutkan bahwa sebenarnya penting dong berarti untuk setiap orang di fase profesional karirnya gitu ya, even lu masih di tahap entry level gitu, untuk membangun koneksi dengan atasannya. Karena kan probably gini, gue banyak lihat yang sesama entry level gitu, sama tim staff kayak gitu ya, mereka get along hanya dengan mereka sendiri aja gitu. Mereka lupa untuk bangun koneksi sama atasnya. Padahal tadi kita nyambungin lagi, takut nanti dia bilang nyari muka atau enggak nggak mau dan tapi nggak semua atasan juga pantas dibikin jadi mentor. True. Iya kan? True. Atau nggak semua atasan juga pantas untuk earn my trust. Gitu kan? Dan jadi earn respect ya. In respect ya. Jadi kadang nggak mesti juga nih sama atasan kita langsung. Bisa juga sama orang di luar sana bisa. Other company juga bisa. Tapi ideally bisa nggak ada orang di dalam organisasi itu yang emang lu tuh respect. Kalau nggak ada sama sekali lu keluar aja lah. Berarti kacrut semua di sini. Kacrutnya tuh susah nemuin satu ya. Subjektif ya, meaning that nggak sesuai sama value aku. Bukan berarti kita nggak ngomong benar salah loh di sini gitu. Tapi kalau emang kita ngerasa kita kayak orang gila sendirian di sini, ya find your own water.
Ya, cari orang gila yang sejenis sama lu gitu. Jadi kalau gue selalu bilang kalau ada 10 orang pakai baju 9-nya pakai baju biru, kita pakai baju merah sendiri. Kita yang gila. Coba cari deh kelompok yang kebanyakan pakai baju merah. Ini bukan partai ya, gengs. Oh iya benar. Ini contoh aja ya, gengs. Tapi contohnya pas. Parah banget nih, ternyata nyelipnya halus banget lagi masuknya. Halus banget loh masuknya ya. Enggak. Tapi kalau dari lo sendiri ada nggak pandangan ada certain keunggulan menjadi perempuan di leadership yang mungkin tidak dimiliki oleh laki-laki yang sebenarnya itu bisa dimanfaatkan atau privilege kita sebagai perempuan? Iya, karena kan lu pernah sebut tuh di salah satu opening space lu ya di satu webinar kayak gitu bahwa hiring woman leader itu lebih cost efficient dan ROI-nya lebih tinggi. Nah gue pengen tahu tuh gimana sebenarnya tuh bukan ROI loh. Gue baru menemukan kemarin ada satu artikel menyebutkan sebenarnya ada ROE. Return of employment. Itu tuh sebenarnya ada dan ada batas normalnya tuh return lu tuh harusnya berapa persen. Kalau gue gak salah 30%. ROE-nya ketika lo meng-hire seseorang tuh harusnya di angka itu. Nanti coba dicari, siapa tuh gue salah ya. Tapi itu tuh ada sebenarnya. Pernah ada study kemarin ini gue ikut kayak workshop juga untuk leadership perempuan gitu ya. Jadi leadership itu kita itu ketika masuk ke satu organisasi ada orang-orang yang katanya task focused atau relationship focused. It's not either way ya. Ini spektrum. Jadi pasti kita ada sebagian berapa persennya itu. Nah, tentunya ketika kita masuk ke dunia profesionalism, kita semua let's just say kita semua punya skill, kita bisa kerja. Gitu. Tapi ketika di dalam organisasi kecenderungannya laki-laki itu lebih banyak berinvestasi ke hal-hal yang bisa membuat dia itu rising di task focus. Nah, jadi ketika organisasinya itu memberikan reward untuk performance review-nya adalah hanya berdasarkan task, jadi dia nih yang juga akan naik gitu kan ya. Yang gue dapati ketika misalnya kita punya employee sama-sama bisa kerja, skillnya sama-sama gitu ya. Dan ada yang lebih misalnya perempuan katanya, gue gak bilang ini generalisasi ya. Jadi of course angkanya lebih besar aja gitu. Lebih ke relationship focus. Ketika kita sudah strategic level, ketika kita untuk misalnya lebih ada sustainable partnership sama client and all that gitu. Gue mendapati yang fokus ke relationship ini juga sebenarnya jadi bagus untuk perusahaan. Dan karena secara general perempuan itu enduring banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya kita harus membuktikan diri. Ketika kita memang harus doing something seperti nyicil hutang misalnya atau itu lebih disiplin in terms of risk. Jadi kalau mau dilihat dari besarannya, kemarin ini kita ngomong ke financial institution, menurut mereka peminjam-peminjam yang perempuan itu lebih jarang kabur. Betul. Lebih lunas utangnya. Betul. Sebenarnya gitu. Jadi privilege secara portfolio they want to push that. Ya dong, kalau untuk meminimalisir kredit macet misalnya. Nah, ini agak melenceng sih gue dari pertanyaan awal ya. Tapi berarti itu salah satu privilege jadi perempuan ya. Tapi gue mau cerita soal yang itu dong. Waktu gue di Yemen, itu kan komunitasnya sangat segregated, sangat terpisah laki-laki dan perempuan. Kita kekawinan aja, wedding party itu beda. Masuknya. Perempuan sama laki-laki. Oh, bukan masuknya. Gue pernah bangunannya beda. Oh anjir. Wow. Gue pernahnya waktu itu adalah pintu masuknya beda, bahkan di dalamnya tuh disekat. Ya pokoknya beda. Jadi karena gue perempuan, ya gue boleh masuk ke yang si bride-nya kan. Gitu. Nah di dalam kita kan pakai abaya tuh. Abaya tuh kan mereka semua pakai nikab, terus udah gitu yang baju hitam panjang itu buka karena kita semua perempuan dong gitu. Nanti disuruh tutup ketika misalnya rombongan groom itu baru mau masuk, tutup dia semua gitu. Nah jadi
sangat terpisah nih. Jadi perayaannya pun yang nari-narinya, makan-makannya terpisah gitu. Nah, di pekerjaan pun seperti itu. Pekerjaan gue itu waktu itu adalah work with hospital staff, jadi doctors, nurses. Kan kita HIV project ya. Jadi banyak tentang edukasi lah. Jadi kita going around ke departemen-departemen yang prone untuk transmisi. Jadi kayak dari surgery, lalu inpatient dan lain sebagainya. Itu kan harus kasih banyak training ke dokter, nurse, staff yang laki-laki dan perempuan. Karena itu di Yemen harus terpisah. Tapi karena gue perempuan, gue bisa masuk ke dua-duanya. Karena gue perempuan orang asing. Jadi gue bisa bicara dengan laki-laki di sana, dan gue bisa bicara dengan perempuan di situ. Dan waktu di Pakistan kita itu banyak ke desa-desa. Jadi karena kita kayak ada psychoeducation ke desa-desa gitu kan ya. Itu waktu itu tentang gempa bumi. Tim gue, staff-staffnya itu nggak mau duduk di sebelah laki-laki, karena nggak boleh duduk di sebelah laki-laki yang bukan muhrim kita. Jadi kadang-kadang gue harus ikut untuk jadi sandwich. Jadi ini tim gue yang perempuan belum menikah. Dia nggak apa-apa duduk sebelah gue karena gue perempuan. Gue nggak apa-apa duduk sama laki-laki. Gitu kan ya. Nah gue mesti ikut jadinya. Jadi gue bilang, gimana kalau kita beli minibus aja yang layernya banyak. Jadi mereka terserah dia mau duduknya bagaimana. Nah jadi kadang-kadang ada sesuatu yang kita gak lihat gitu ya. Ketika di situasi-situasi yang kayak gitu, kok gue ngerasa gue privilege loh jadi perempuan. Kalau enggak gue gak bisa ngapa-ngapain. Justru ekspat-ekspat yang laki-laki terbatas banget geraknya waktu itu. Gue pernah ngejoke sama teman gue masalah privilege sebagai perempuan specifically di Indonesia ya, karena gue lahir dan besar di Indonesia. Adalah privilege jadi perempuan di Indonesia untuk nyari parkir. Ketika lo laki-laki tuh tapi kayak kemarin gue baru suruh bapak-bapak keluar dari parkiran ladies parking itu. Gue lagi liatin. Bukan cuma masalah ladies parking, cuma ketika parkirannya tidak ada ladies parking pun, terus gitu. Lo memasang muka memelas ke tukang parkir kayak, "Pak nggak ada parkir." Dia kayak, dicariin. Coba gitu laki kan kayak sulit. Cari gitu. sendiri. Itu jokes gue gitu, privilege sebagai perempuan di Indonesia ya. Lucu sih, tapi ya itu lo bisa manfaatkan gitu menurut gue. Sorry ya salah sendiri, tapi ya bisa dimanfaatkan jadinya gitu. Bukan masalah ladies parking doang. Bener sih. Dan tadi gue tuh pernah membaca satu jurnal terkait sebenarnya ketika lu punya woman di board of executive law. Gue lupa jurnalnya siapa tadi, jadi gue nyari dulu karena gue pernah baca itu dan menurut gue itu menarik. Dan ternyata itu jurnalnya McKinsey. Dia tuh menyebutkan ketika lu punya board of executive-nya perempuan paling enggak beragam gitu ya, diversity-nya tinggi, itu tuh 21% more efektif untuk profitability-nya akan lebih tinggi. Karena itu menarik loh. Karena apa? Nggak tahu. Jadi menurut dia karena ada beberapa certain traits di perempuan yang jadinya ketika pengambilan keputusan dari sisi effectiveness itu tuh ternyata mempengaruhi gitu. Nanti gue cari ulang linknya apa karena gue nggak nemu. Nanti gue akan kasih tahu linknya apa terkait si jurnal ini karena menurut gue itu menarik ketika lo punya diversity di leaders of board executive law itu jadinya chance buat si company ini profit tuh lebih tinggi. Kalau kalian mau linknya kalian komen di bawah. Anjir. Iya kalau beneran kalian dengerin kalian akan komen minta linknya ke gua ya. Dan terus tadi gue malah jadi nemu studi lain juga nggak cuma si McKinsey, ada yang Credit Suisse, ada yang Catalyst, tapi semua ngomongnya sama. Yang Catalyst nyebut 35% higher return. Higher return 34% total return to shareholders compared to companies yang lower female representations. Jadi kayak powerful berarti sebenarnya. Exactly, sebenarnya women in leadership tuh powerful for the company juga gitu loh, nggak cuma buat personalnya. Jadi mungkin bisa ini gue menjual. I'm doing the right track. I'm on right karena track. banyak perempuan di tim lo. Iya dan profit nggak? Profit dong, profit. Sebenarnya kan karena profit itu dari COGS gitu ya, dari apa yang kita spend gitu, expenses untuk produk plus udah gitu ada margin, jadi revenue gitu. Nah kalau kita bisa ngejagain margin ini, ya itu akan jadi profit. Nah jadi kayak. Tapi gue jadi penasaran,
being kritisnya adalah gue jadi penasarannya tadi kan lu juga sempat nyebut perempuan laki-laki di posisi yang sama nilai jual perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Jangan-jangan ini ya higher return gara-gara cost lebih kecil. Iya, cost lebih kecil. Jadi gue dapet hal yang sama pun gue akan lebih higher gitu loh. Gue jadi kemarin tuh gue mempertanyakan kritisnya adalah itu. Ini hitungan details mengenai ini higher returnnya gimana tuh berdasarkan apa ya? Karena kan ada data juga yang bilang kalau perempuan dengan posisi tapi yang kan sama dia dengan bukan laki-laki ROI lebih per rendah, gitu. pegawai. Benar-benar per jadi company. kayak apa yang dia bisa nge-push gitu kan di dalam company itu dan keputusannya. Kemarin gue baru aja ngobrol ini dan mungkin yang lain-lain itu mungkin product based gitu ya. Gue bilang juga sekarang ini produk kalau kita ngomong ke audiens atau ke market, ya market kita kan 50-50 dong, perempuan dan laki-laki itu kan maksudnya persentase perempuan populasi rakyat Indonesia yang akan membeli produk ini gitu ya 50-50 sama laki-laki. Dan untuk banyak hal sebenarnya yang memegang keputusan spending betul. itu sebenarnya justru malah perempuan. Betul. Ya nggak sih? Target market banyak produk B2C dan Indonesia is one of the biggest consumer market. Di Southeast Asia kita the largest anyway, right? Nah, berarti kita harus ngertiin cara si perempuan ini berpikir psychologically dia spendingnya kayak gimana, apa yang appeal ke dia, ya nggak sih? Nah, terus yang bikin produk laki-laki semua. Nah itu dia. Product development. Itu. Jadi sebenarnya dari segi company, don't you want to invest in something yang gak se-tangible itu, gak langsung. Tapi coba deh kalau kita tuh otaknya research banget ya, kita bandingin gitu. Dua product development team, yang satu ada perspektif perempuannya, yang satu sama sekali enggak, completely sama, ya itu udah gak mungkin sih ya kayak gitu. Tapi apakah jadi bisa generate higher return ke company karena dia ada perspektif lain yang nggak bisa, you can't touch it, itu nggak tangible. Tapi mungkin lebih bisa mengerti untuk produk yang lebih baik, reach out yang lebih baik, ya kan? Ya. Lastly, tadi kita ngomongin soal gimana return on investment yang lebih bagus ketika satu bisnis ya kan punya woman di board of leadershipnya dia. Tapi problemnya gimana caranya kita bisa mengangkat nih orang-orang yang saat ini mayoritas, kalau kita kan drop downnya tinggi banget tuh ya, dari level entry sampai naik ke atas itu persentase kecil gitu. Kalau menurut lo sendiri Buffet, gimana caranya teman-teman yang sekarang ini ada di level entry ini mereka bisa pelan-pelan dan mereka satu building confidence, punya kesempatan, dan kesempatan itu kan harus di-create juga kan. Gimana caranya create momentumnya itu? Tadi ya kan leadership kalau menurut aku gak harus udah di posisi tertentu. Jadi kita itu selalu bahkan kemarin nih baru one on one nih sama head of people-nya kumpul. Gue bilang ke dia, kita harus selalu rekrut yang punya leader quality. Gak peduli dia itu masih level yang paling bawah. Ya, karena abis itu kita ciptakan secara struktur dia latihan juga untuk misalnya interaksi, memanage orang, misalnya bisa dari intern, bisa dari vendor, bisa dari macam-macam kan. Caranya adalah menurut gue ya tadi itu balik lagi, leader itu sebenarnya apa sih? Oke, leader tuh biasanya punya visi. Jadi dia bisa, gue mau kemana nih gitu kan, yang lain ngikut gitu. Tapi nggak mesti juga jadi pimpinan perusahaan dan CEO baru bilang dia itu jadi leader. Kita bisa jadi leader dengan taking care of people around us. Jadi orang lain itu menjadi orang yang lebih baik, let's say professionally gitu, karena ada kita. Nah itu caranya kayak gimana? Jadi value kita itu mungkin ada di situ. Just melakukan itu konsisten gitu ya. Kita angkat orang atau mereka tuh jadi bisa lebih confident. Jadi ada suatu environment yang orang tuh pede gitu loh untuk melakukan, untuk nyoba, untuk bikin salah. Dan katanya kalau good leaders itu sebenarnya punya humility. Humility itu bukan lemah ya. Humility itu sebenarnya goes hand in hand kalau menurut gue dengan pede.
ketika kita secure, ketika kita pede, kita punya self esteem yang I'm okay, I know what I'm doing. Then it goes hand in hand dengan humility, meaning kita mau dengerin orang. Kita mau belajar juga dari orang. Kita juga tahu di tim kita si A, B ini kuatnya di mana, bagusnya di mana. Terus listen gitu kan to them. Nah, ketika kita bisa menciptakan dynamic yang seperti ini, orang akan udah langsung mikirnya kita leadernya kok. Dan you will get noticed. If not today, if not tomorrow, ada pasti. Semua yang kita tanam itu pasti akan berbuah. Rules of investment kan tadi kita ngobrol juga ya. Compounding effect gitu loh. Kecil-kecil gak kelihatan. Gue cuma bisa nabung 1.000 sehari, 5.000 sehari. Kaliin deh ke 10 tahun. Plus bunga berbunga. Jadi berapa? Nah, I think leadership juga kayak gitu sih. If you want to rise up. Ya. Mantap. Nabung. Mulai dari sekarang. Kecil-kecil, gak notice gak apa-apa. Yang penting kita driven. Betul. Secara internal. Dan driven. Yes. Gitu. Yang lebih penting. Supaya walaupun gak dapat apresiasi, tapi kita tahu grow. Karena apa? Intensi dari buat diri kita sendiri kan. Kayak pas lari gak sih? Kayak gue kalau lari gitu ya, dibandingin Kipchoge, ya jangan bandingin Kipchoge gitu ya, dibandingin yang lain-lain aja, pokoknya ya gue masih nggak ada apa-apanya. Mungkin cuman pace 8, pace 7 tuh gue udah seneng gitu ya, kayak kan pelari hura-hura gitu. Karena mungkin gue mau fokusnya di tempat lain nih, diangkat beban atau di yang lain gitu. Tapi ketika biasanya gue tuh pace 8, terus kali ini gue tuh gak ngos-ngosan dan bisa pace 7 konsisten, itu kan udah keberhasilan buat diri gue sendiri ya. Betul. So makanya kan kalau di olahraga lari itu kan hashtagnya personal best kan. Betul. So it's your own personal best, bukannya external validation. Ya. Nice. Menutup dengan tadi pertanyaan gue ke Mbak Faye adalah terkait leadership, dan dia sempat bilang kalau dia sendiri tidak pernah punya target pengen jadi leaders. Ini juga inline dengan beberapa orang-orang zaman dulu kayak Socrates gitu-gitu yang menyebutkan kali ini lu banyak filosofis ya, keren hari ini. Karena cuy, gue beneran, gue gak SJW ya, gue bisa bilang gue tidak SJW coy. Bahkan kalau misalnya ada perempuan yang sebenarnya belum di posisi itu, gue gak akan ngebelain perempuan segitunya gitu loh. Gue tidak se-SJW itu. Kalau misalnya memang gue lebih ke realistis aja, kalau misalnya ada lo dan dia dan memang secara kualitasnya yang cowok menang, sorry aja cowok aja gitu. Gue mah kenapa jadi harus perempuan diduluin gitu, ibaratnya gue tidak se-SJW itu. Tapi tuh masalah women in leadership ini banyak data-data yang menarik soalnya menurut gue. Dan gue baru pertama ketemu dengan narasumber yang perempuan, karena gue tidak punya kesempatan untuk ketemu dengan narasumber perempuan yang sebelumnya. Tapi itu kemarin gue jadi membaca-baca banyak terkait si perempuan itu. Dan terus gue menemukan si yang Socrates itu bilang leaders yang bagus tuh sebenarnya leaders yang tidak punya intentions buat jadi leaders. Gitu. Kecelakaan gitu? Enggak kecelakaan. Gue cerita sedikit. Iya. Ini udah mau selesai ya. Cuman waktu Coworking Indonesia terbentuk, waktu itu cuman dengan ini gue ngejelasin tentang coworking kok susah banget ya. Ini binatang itu masih baru apa? Kan? Ya. 2015 Gojek aja belum punya app waktu itu. Jadi ngejelasin tentang cara kerja baru di mana ada kayak kolaborasi, sharing ekonomi, itu susah banget waktu itu. Apalagi di daerah, kan gue di Bali ya, semua orang maunya jadi PNS anak muda. Nah, jadi gue pikir oke, kita kumpulin deh player-player lain yang kayak gue nih di mana ya? Karena kalau bersatu kan jadi kelihatan lebih gede. Kalau enggak gue tuh kecil banget loh. Wah, space pertama gue tuh cuma 100 meter persegian, dan gue tuh juga masuk ke satu creative hub lain, itu strategi supaya terlihat besar juga. Jadi kayak rame-rame jadi kelihatan gede gitu, padahal mah gue kecil ya kan. Nah, jadi kita ngobrol dan I took the risk untuk okay, let's do the coworking unconference Indonesia pertama gitu. Masuklah, jadi kenal-kenalan sama ada beberapa leader yang pernah diundang di podcast ini juga gitu, yang dari Medan lah, dari Bandung dan lain sebagainya. Terus kita ngobrol-ngobrol, kayaknya kita perlu gandeng tangan deh biar kita kelihatannya lebih kuat. Kebanyakan player pada saat itu adalah di Jakarta.
tepatnya Jaksel. Karena marketnya mungkin yang udah ready ya untuk itu, udah siap untuk itu, dan Bandung gitu. Tapi mereka cuma meeting kalau gue lagi ke Jakarta. Ini tahun-tahun 2016 itu kan ya. Nah, waktu itu kita godok bersama dan gue pikir oke, gue siapin aja dulu deh. Kira-kira kalau mau bikin sesuatu gerakan bersama-sama, visinya apa, misinya apa, value-nya apa, prinsipalnya apa, logonya kayak gimana. Datang present bilang ini draft. Kalau kita mau ganti ini 100% gak apa-apa. Ganti 90% gak apa-apa. Kan lebih gampang ya kita coret-coret daripada dari kertas kosong. Jadi sebenarnya kadang-kadang leader itu adalah yang ngerjain PR-nya. Setelah inisiatif. Iya, setelah itu terjadi, gue gak ada keinginan loh untuk jadi leader di situ. Gue cuman mau ini kejadian rame-rame. Nah, ketika lalu butuh untuk ngejalanin ini itu, yang bolak-balik ditanya jadi ini mesti kemana, jadi ke gue karena gue yang di idenya awalnya kayak yuk kita bikin misalnya kan kayak gitu. Berarti lo bisa melihat ini ada potensi jadi leaders apa enggak, karena leaders biasanya yang first inisiatif, takes initiative. Bener. Kalau cuma nungguin adalah follower. Sheep. Kalau di sesinya Chris Angkasa. Sheep katanya. Sheep. Domba. Sheep bukan yang shepherd. Bikin hidup lu sheep. Seru. Oke, ini akan panjang sebenarnya kalau masih dilanjutkan. Tapi kalau misalnya kalian masih punya banyak banget pertanyaan, khususnya kalian yang perempuan punya banyak banget pertanyaan, boleh drop di komen. Mungkin nanti bisa dijawab juga sama Mbak Faye. Atau kalau misalnya sebanyak itu mungkin kita bikin next session sama Mbak Faye juga. Karena ini susah loh bookingnya dari Bali. Dia pas lagi ke Jakarta kita nyelip-nyelip cuy. Nanti kita cari sponsor buat ke Bali aja. Gitu. So kurang lebih itu hari ini bahasan kita mengenai women in leaderships. Mudah-mudahan kita bisa ketemu banyak leaders lainnya yang perempuan juga, supaya bisa kita dapat story dari point of view yang berbeda-beda lagi. Dan jangan lupa komen pendapat kalian tentang women in leadership ini, terutama buat kalian-kalian yang juga mengalami perjuangan ya untuk naik ke tahap leader gitu. Betul, supaya gimana caranya bisa semakin bertambah supaya semua company profit. Canda. Dan thank you Mbak Faye buat waktunya. Faye Juicy Talks. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semua. Bye bye.